Nah, siang ini saya akan sampaikan yang terakhir setelah ini Pak Pastor Yohanes Sony akan menyampaikannya, ya, yaitu berjalan di dalam keyakinan. Penting buat kita memasuki tahun baru dengan keyakinan. Amin. Kita berjalan di dalam sebuah keyakinan. Keyakinan apa? Dasarnya dari sebuah keyakinan itu karena kita tahu bahwa hari ini kita tidak pernah sendiri. Setiap orang tidak boleh merasa sendirian. Kesepian itu adalah sebuah alat daripada si jahat supaya kita itu merasa ditinggalkan, tidak berarti lagi. Tidak, semua orang adalah, Anda dan saya adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan menerima hidupmu apa adanya, katakan amin. Tuhan menerima Anda, mengasihi Anda adalah alasan Tuhan untuk datang ke bumi ini. Makanya setiap orang tidak boleh merasa sendirian, Tuhan bersama denganmu. Dan dari keyakinan inilah kita ini boleh melihat ke depan. Tahun visi, ya tahun mimpi dan penglihatan ini menjadi sebuah tahun di mana kita akan melihat berkat demi berkat, perbuatan ajaib daripada Allah kita alami. Amin. Nah, untuk itu penting untuk berjalan dalam keyakinan. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab dulu, Saudara, di dalam Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Ketika saya baca ayat ini, Saudara, Mazmur 20 ayat 7, tiba-tiba satu kata awal itu loncat di hati saya. Mazmur 20 ayat 7. Saya akan bacakan ya. Ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu, sampai di sini. Kata sekarang aku tahu itu berarti orang ini adalah orang yang mengenal jalan Tuhan dalam hidupnya. Waktu saya baca sekarang aku tahu, tiba-tiba saya berhenti lalu saya merenungkan tanpa sadar air mata saya mengalir. Saya bilang, Tuhan, selama ini mungkin aku nggak tahu. Selama ini mungkin aku buta. Selama ini mungkin aku tidak mengenal. Selama ini mungkin aku tidak terlalu jelas untuk melihat. Tapi sekarang aku tahu. Tuhan telah memimpin hidupku. Sekarang aku tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupku. Berjalan dalam keyakinan itu selalu dimulai dari kalimat ini. Sekarang aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memakai hidupku. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan ingin aku hidup lebih benar lagi. Sekarang aku tahu ada banyak dosa yang harus aku tinggalkan. Sekarang aku tahu aku harus berubah di area ini. Saudara, berjalan dalam keyakinan itu dimulai ini. Sekarang aku tahu. Pertanyaannya adalah ini, apakah sekarang Anda sudah tahu? Makanya memasuki tahun depan ini perlu kita tahu kehendak Tuhan buat hidup kita. Sekarang aku tahu ya bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Pemazmur ini berkata sekarang aku tahu. Dengan jelas dia tahu apa yang dikerjakan. Saudara, ini bicara soal visi yang Tuhan letakkan di hati kita. Makanya setiap orang memasuki tahun 2022. Harus tahu apa yang dilakukannya. Makanya tadi saya bilang memiliki target itu penting buat hidup. Duduk di bawah kaki Tuhan. Nanti makanya tanggal 31 ajaklah keluarga. Kalau saudara tidak ada acara apa, ada acara pun sempatkan nanti tanggal 31 jam berapa tadi ya? Jam 11 ya. Jam 11 betul ya. Jam 10.30, jam setengah 11 malam. Anda bersama dengan keluarga duduk bersama-sama di depan televisi Anda di YouTube. Ya, lalu Anda mau dengarkan nubuatan tentang tahun depan. Apa yang harus Anda lakukan. Sekarang aku tahu dari dasar ini. Apa yang harus kita lakukan untuk keluarga kita lakukan secara bisnis. Atau Anda sebagai seorang pelajar mungkin. Anda sebagai seorang karyawan. Anda sebagai seorang profesional apa begitu. Apa yang harus Anda tahu? Harus Anda tahu dan Anda lakukan dengan baik. Itu yang membuat Anda itu berjalan dengan keyakinan. Hari ini saya sudah tahu. Tahun depan apa yang harus kami lakukan. Ada beberapa bidang. Contoh dalam kerohanian. Saya hari ini sudah mencatat bersama dengan istri saya. Ya, gereja-gereja lokal mana yang harus
berdiri di Kalimantan khususnya karena saya dan istri saya dipercaya untuk menggembalakan sebagai gembala regional di Kalimantan. Tahun depan kota A, kota Tanjung harus berdiri sebagai gereja lokal. Kota Sampit harus berdiri gereja lokal. Kota Berau, kota Pangkalan Bun harus jadi jadi gereja lokal. Makanya saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya harus memuridkan orang, paling tidak minta berdoa untuk memuridkan satu orang gembala muncul di situ. Kita berdoa sungguh-sungguh, ada beberapa orang sih yang sudah kita lihat dan kita mulai doakan mereka. Lalu kita mulai bangun CG-CG di situ, nilai-nilai CG yang harus dilakukan dan tak dorong mereka untuk berani untuk melahirkan CG baru, melahirkan pemimpin baru, menjaga supaya jalannya pemuridan itu tidak berhenti. Saya tahu apa harus saya lakukan dan itu yang membuat saya bersemangat. Halo amin saudara. Itu yang membuat kita tahu tujuannya. Secara kesehatan pun saya tahu saya mesti bagaimana. Saya sudah bilang dengan gembala-gembala lokal. Kalau saya datang ke ya makannya jangan yang dahsyat-dahsyat begitu. Kadang kalau kita ini pergi ke satu kota itu mereka ingin menyenangkan, saya tahu sih. Kita dicintai, kasih makan yang paling enak. Cuma kadang yang makan enak ini tidak semuanya sehat kan begitu. Saya sudah tahu, istri saya sudah tulis, kamu baru hanya boleh makan ini. Oke, semua demi kesehatanmu. Saya tahu, saya juga gak perlu marah dan kok saya makan dibatasi sih? Ya enggak saudara. Saya tahu apa yang saya lakukan. Dan itu juga membangun sesuatu dalam hidup kita. Berjalan dalam keyakinan itu awalnya karena Anda tahu kehendak Tuhan dalam hidupmu. Amin saudara. Karena itu perlu sebuah tuntunan Tuhan. Kita duduk di bawah kaki Tuhan hari-hari ini. Ayo kita cari yang sudah tahu. Ayo bersemangat lakukan ini. Ya, tapi bagi Anda yang belum tahu tahun depan ngapain ya. Tahun depan ngapain ya, kok tambah suram saudara. Jangan izinkan iblis itu mencuri kehendak Allah dalam kehidupan saudara. Sehingga tahun depan Anda kayak blank, hitam dan gelap, tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Anda akan ketinggalan. Tapi mumpung ini kurang 1 minggu ini, di minggu terakhir ini, ayo mari kita coba lihat hidup kita hari-hari ini. Makanya dalam hari-hari terakhir ini pasti ini liburan, ajak keluarga Anda untuk ayo berdoa bersama-sama. Cari kehendak Tuhan dalam hidup Anda. Mulai tulis apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Ya, apa yang Anda tulis. Nah begitu Anda tahu apa yang Anda lakukan, lalu Anda bersemangat di situ. Saya percaya satu hal ini. Sekalipun kita belum sampai kepada tujuan, tapi paling tidak kita tahu jaminannya. Nah keyakinannya itu muncul di sini. Apa itu? Coba lihat di 2 Tawari 15 ayat 7 coba perhatikan. Kita baca ya 2 Tawari 15 ayat yang ke-7. 2 Tawari 15 ayat 7. Oke, saya akan bacakan buat saudara. 2 Tawari 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada apa saudara? Upah bagi apa? Usahamu. Firman Tuhan ini jelas memberikan sebuah jaminan kepastian untuk Anda ini boleh melangkah dengan keyakinan. Karena apa? Ketika Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, lalu untuk itu Anda membangun semangat hidupmu untuk mulai hidup dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kata Alkitab, ada upah yang menanti hidup kita. Upah itu macam-macam. Jelas yang satu pasti upah itu adalah kemuliaan Tuhan. Upah yang kita terima nantinya. Karena itu waktu-waktu yang terbaik buat hidup kita untuk menyiapkan diri kita. Jangan terlena dengan sesuatu hal lalu kita ini melupakan. Lalu kita tahun depan gak ngerti mesti bagaimana. Secara rohani paling tidak Anda bisa mengatur hidupmu dengan baik. Amin saudara. Sehingga ini akibatnya waktu kita ini berjalan dalam keyakinan. Maka hati kita ini diteguhkan. Nah ketika hati kita diteguhkan, apa yang terjadi? Hati yang diteguhkan itu selalu mengalahkan satu ini, mentalitas korban. Saudara, iblis itu menipu kita dengan ini. Orang kalau sudah kena tipuan mentalitas korban merasa doanya gak didengar. Ini bahaya. Ya, merasa Tuhan tuh menjauh dari hidupnya. Merasa bahwa orang ini sendirian, tidak ada yang menolong, tidak ada yang menguatkan. Merasa sendirian terus, lalu mulai menyalahkan
lingkungannya, menyalahkan orang lain, menyalahkan dirinya, bahkan menyalahkan Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka berat bagi orang ini. Ya, tapi orang yang berjalan menurut keyakinan, dia meneguhkan hatinya, yang terjadi adalah ini. Dia tahu apapun yang dialami, Tuhan itu selalu punya rencana yang terbaik dalam hidupnya. Dia melihat sisi baiknya. Melihat sisi baik dari kebaikan Tuhan secara sempurna, tidak mudah tertipu. Tapi orang ini selalu berkata bahwa Tuhan itu menyertai hidupku. Dia tidak pernah meninggalkanku. Dan kalau ini yang terjadi, Anda akan menjadi orang yang kuat dalam Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Amin. Saudara. Nah, berjalan dalam keyakinan itu menjauhkan kita dari mentalitas korban. Lalu yang kedua, orang yang meneguhkan hatinya adalah orang yang sabar menanti waktunya Tuhan. Sabar menanti waktunya Tuhan. Dia nggak mudah untuk merasa terburu-buru lalu merasa, aduh Tuhan ini kayak lama sekali menjawabnya ya. Karena bagi beberapa orang saya selalu bilang begini loh, Tuhan itu terasa lambat, tapi ingat Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan itu selalu tepat waktunya. Bagi beberapa orang kayak Tuhan itu lambat menolongnya, tapi percayalah sekalipun kelihatannya lambat, tapi Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya. Karena itu dibutuhkan sebuah mentalitas apa? Sabar. Berjalan dalam keyakinan itu membutuhkan sebuah kesabaran. Anda bisa mengenal rencana Tuhan. Sabar. Ya, sabar menanti waktunya Tuhan. Nah, sabar yang dimaksud itu apa? Coba buka lagi Alkitab kita. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Kata sabar di sini bukan sabar nerima, ya sudahlah begini mati ya sudah, bukan begitu saudara. Ya, tapi coba Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Yakobus pasal kelima ayat ke-7. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Yakobus pasal 5 ayat 7. Oke. Saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kata sabar di situ itu disandingkan dengan seorang petani. Tahu ya sabarnya petani itu begini loh. Sabarnya petani itu bukan sabar, oke hari ini kita menanam, lalu setelah itu oke selesai ya, besok kita tahu nih waktu menuai 3-4 bulan atau 5-6 bulan lagi lah. Ya sudah kita kembali ke sawah 6 bulan lagi. Enggak begitu saudara. Lalu dia tidur, makan, tidur di rumahnya sambil nunggu 6 bulan, bukan begitu. Sabarnya petani itu ada masa menuai dan ada masa menanam dan ada masa menuainya. Nah waktu itu dia tunggu dengan sabar. Sabarnya petani itu bukan nganggur di rumah, bukan. Sabarnya petani itu dia tetap melakukan bagiannya yang terbaik. Dia tiap hari datang di sawah itu lalu menyiraminya, lalu menjaganya, mengusir hama orang, tikus-tikus yang suka makan padi. Dia bikin orang-orangan untuk mengusir burung yang mencoba makan padinya dan lain sebagainya. Ke orang-orang yang jatuh kena angin mungkin untuk mengusir burung itu karena darurat. Ya dia sendiri jadi orang-orangannya begitu. Ya itu bukan hanya burung, roh-roh jahat juga pergi saudara ya. Ya dia mencoba jadi begitu supaya dia usahakan yang terbaik. Bagiannya dia lakukan. Nanti tiba-tiba dia akan melihat masa panen yang luar biasa. Panen yang besar itu bagian Tuhan. Sabar di sini adalah tetap lakukan bagianmu. Aku tahu kehendak Tuhan, aku tahu rencana Tuhan. Lakukan bagianku yang terbaik di tengah-tengah situasi, keadaan yang menekan penuh dengan persoalan. Anda tetap menjadi orang yang sabar, melakukan bagian. Tadi pagi saya bilang melakukan bagian kita itu apa? Tetap tinggal dalam kebenaran. Jangan kompromi dengan dosa. Itu bagian kita. Kita ada orang yang tetap tinggal dalam kejujuran, ketulusan dalam hati kita untuk terus menanti pertolongan Tuhan. Saya percaya, kita percaya pertolongan Tuhan pasti terjadi. Katakan amin. Ini sabar, ini berjalan dalam keyakinan. Tahu pasti Tuhan akan tolong. Tidak mudah panik. Melihat situasi lalu gara-gara panik kita lalu menurunkan standar firman Allah. Enggak begitu. Kita menjadi orang sabar. Kita tahu, aku tahu yang aku lakukan yang terbaik. Aku tahu ada masa di mana Tuhan menolongku. Aku tahu ada mujizat Tuhan. Aku tahu.
Ini yang harus ada di dalam hati kita. Sehingga ketika ngalami badai kita tetap tenang. Hati kita itu gak pernah tertipu. Ketenangan yang di dalam hati kita ini loh. Kita tahu Tuhan tuh menyertai kita dengan damai sejahtera. Katakan amin. Damai sejahtera sukacita yang melimpah atas kehidupan kita. Saya pernah cerita lama sekali. Anak saya satu hari. Saya ini lagi waktu itu anak saya Kenny yang tadi main drum baru umur 8 bulan. Ya dia masih ada di baby walkernya. Lalu hari itu saya ada pelayanan ke Jember. Saya masih tinggal waktu di Cempaka 7i. Itu White House-nya kita dulu. Ya saya tinggal di lantai 2. Nah saya hari itu pelayanan ke Jember. Istri saya waktu itu di Cempaka, di gereja karena dia bagian keuangan. Dia lagi ngitung persembahan. Nah anak saya bersama dengan mama saya atau omahnya. Nah biasanya pintu dari lantai 2 ke lantai 3 itu ditutup dan ditulisi. Ya harap pintu ditutup. Mungkin hari itu ada yang lupa. Orang yang dari lantai 3 turun ke lantai 2 pintunya nggak ditutup saudara. Nah anak saya biasa kalau habis mandi itu ditaruh di halaman kecil itu dia suka main di situ dengan baby walkernya. Tapi hari itu mungkin mama saya tidak notice kalau pintu itu terbuka padahal biasanya terkunci sih. Hari itu terbuka nggak tahu begitu saudara. Begitu anak saya ditaruh di situ, mama saya bikin susu buat anak saya. Ternyata anak ini begitu lihat itu pintu terbuka, dia genjot itu baby walkernya menuju ke pintu itu dan dia genjot akhirnya dia jatuh saudara. Anak saya jatuh dari lantai 2 ke lantai 1 dengan baby walkernya dengan sekitar 25 anak tangga. Saya lagi di Jember, habis selesai khotbah cuman sekali saya pulang langsung naik mobil. Tiba-tiba saya ditelepon oleh istri saya. Kau sampai mana? Waktu itu saya masih ada di daerah Jatiroto. Jatiroto kenapa? Cepat pulang ya. Loh kok cepat pulang? Ini memang sedang pulang ngapain cepet-cepet? Enggak pokoknya cepet-cepet pulang. Loh kenapa? Pokoknya cepat pulang. Saya gak bisa digituin. Kenapa? Saya mesti cepat pulang. Kenny jatuh. Saya masih belum panik. Saya pikir jatuh di mana gitu ya. Dari tempat tidur atau gimana gitu. Jatuh, saya tanya dari mana? Jatuh dari mana? Lantai 2 ke lantai 1. Saya kagetnya minta ampun. Anda tahu ceritanya, saya punya anaknya susah. Ini anak baru 1 tiba-tiba jatuh baru umur 8 bulan harus jatuh begitu. Waduh, takutnya luar biasa. Tiba-tiba itu kayak panik begitu. Langsung saya berubah jadi setir biasa jadi F1. Wah itu sonder rem saudara, tanpa rem. Wah anjir terus gitu. Tapi di tengah-tengah jalan itu kayak Tuhan bicara begini, ngapain kamu ngebut-ngebut? Tanganmu itu sudah tidak terlalu panjang bisa tolong anakmu. Anakmu sudah jatuh. Kamu kok jadi panik begitu? Itu kayak sebuah perkataan di hati saya. Tenang Yudi, masih ada Tuhan. Saya di lampu merah itu saya berhenti. Sekalipun saya keburu-buru tetap pendeta ya. Lampu merah harus berhenti saudara ya. Enggak bilang ini lampunya rusak ajar. Itu gak begitu. Saya berhenti di situ. Tiba-tiba saya bilang dengan Tuhan, ini anakku gimana gak jelas juga. Saya juga gak tanya-tanya lagi sudah. Saya pokoknya cepat pulang pikiran saya. Kamu sudah gak bisa menolong anakmu. Anakmu sudah jatuh, kamu ngebut pun buat apa? Kamu gak percaya kepada Tuhan. Wah tiba-tiba saya nangis, saya bilang Tuhan ampuni saya. Aku tahu ini kayak, jadi ini manusia banget, takut itu normal. Tapi takut kita tidak boleh melebihi kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Tenang. Lalu saya nyanyi satu lagu ini. Yang ku tahu dia kerjakan. Sepanjang perjalanan selanjutnya itu. Seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Sepanjang jalan itu saya nyanyi lagu ini. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku yang ku tahu. Saya nangis. Tiba-tiba ini yang tidak bisa ditipu. Apa itu? Damai sejahtera. Katakan amin.
Damai sejahtera itu situasi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika manusia sudah tidak bisa menghandle keadaan hatinya lagi, suasana hatinya lagi. Tuhan itu berikan damai sejahtera supaya kita itu tenang. Dan itu didapat karena kita dekat dengan Tuhan. Sudah gak ada cara lain. Di tengah situasi ini aku tahu Tuhan menyertai hidupku. Katakan amin. Di tengah apapun keadaan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Bahkan ketika tangan kita kurang panjang untuk tidak bisa tolong hidup kita atau tolong keluarga kita. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong hidupmu. Masih ada Tuhan yang sanggup memindahkan kehidupan Anda. Menyelamatkan hidupmu. Senjata peperangan rohani saya adalah nyanyi, saudara. Sudah, saya nyanyi, saya nyembah Tuhan, saya menyembah Tuhan. Yang ku tahu Dia sediakan setur itu terus saya nyanyi. Sampai di Surabaya, istri saya peluk saya, anaknya apa? Iya tadi telepon dokter nggak bisa gini. Waduh, sudah saya lihat anak saya itu biru di sini, saudara. Tangannya biru semua. Ya nangis terus katanya. Aduh, saya coba telepon teman saya dokter. Ya bisa, nggak bisa ini minggu soalnya minta tolong bisa nggak supaya difoto. Akhirnya oke. Akhirnya saya bawa sudah dari rumah sakit. Ya difoto semua waktu masuk itu dia nangis. Anak saya nangis terus, saya dengar anak saya nangis, hati saya nggak tahan gitu. Pengen saya yang diganti, saya yang difoto aja gitu. Di bedung tapi ya kainnya nggak cukup kebesaran. Akhirnya sudah begitu selesai. Saya tanya gimana hasilnya. Nanti biar dokter tulang yang jelaskan. Udah. Dan begitu masuk ke dokter tulangnya bilang gini, ini Pak ada memar ya di daerah ini dahi, lalu di pipi juga, di dagu sini, ada di tangan, ini memar Pak, memar semua, ini biru-biru semua. Pertanyaan saya bukan memarnya, memar saya tahu itu paling sementara. Tulangnya bagaimana? Tulangnya. Saya bilang tulangnya bagaimana? Diperiksa lagi, enggak apa-apa, enggak kena ini. Ini gak kena, enggak. Semua enggak ada, tulangnya baik-baik saja. Baik-baik saja, mungkin 2 minggu dikasih salep sedikit sudah selesai Pak. Enggak ada apa-apa kok, aman anaknya Bapak. Waktu saya dengar begitu saya bersyukur kepada Tuhan. Anak saya enggak apa-apa. Ya, nah setelah beberapa tahun kemudian, ini yang membuat saya agak luar biasa. Ya ketika dia SMP kelas 2, dia dipilih sekolahnya untuk ikut pertandingan basket. Ya hari itu saya ada konseling lalu anak saya bilang, Pak nanti bisa nonton gak kayak ini pertandingan? Saya bilang bisa nak, Papa ada konseling tapi cepetin nanti konselingnya ya, pasti bisa, tenang. Ya, iya Pak, iya. Jadi saya konselingnya cuma berdoa Tuhan minta tolong saya supaya ini supaya selesai dan puji Tuhan, selesai dengan cepat. Ya, berdamai terjadi pendamaian, udah selesai, saya pergi lihat dia pertandingan. Begitu anak ini tahu saya datang, bisa anak kalau papanya datang itu semakin, kalau orang Jawa bilang kemelinti, tahu kemelinti saudara? Gayanya banyak banget. Karena papanya lihat, udah. Sampai satu saat anak saya dribble dan dia loncat 3 point, bam begitu. Ya, dan hari itu dengan pertolongan Tuhan masuk. Begitu masuk saudara, semua penonton tepuk tangan, begitu. Saya lihatnya nggak sekedar tepuk tangan, saya loncat, begitu. Semua orang-orang lihat saya, Bapak ini sudah mulai bocor halus ini kayaknya. Ngapain ini? Yang lainnya biasa saya, semua orang matanya melihat ke saya, ada apa Bapak ini? Saya cuma mau ngomong sama mereka, tahu nggak? Umur 8 bulan, harusnya anak ini cacat kakinya. Harusnya dia jatuh, mungkin kebentur pinggirannya tangga, mungkin kakinya patah, mungkin dia cacat, mungkin tulangnya nggak kuat, mungkin anak ini nggak sesehat hari ini bisa loncat, bisa 3 point dan lain sebagainya. Kalian nggak tahu, bapaknya ini tahu. Dan hari ini anakku ini bisa bermain basket dengan baik. Hari ini karena pertolongan Tuhan. Beri tepuk tangan dong buat Allah yang besar. Waktu saya lihat gitu, saya tahu Tuhan menyertaiku. Aku tahu sampai hari ini Tuhan menyertaiku. Amin. Ini yang harus sungguh-sungguh ada di hati kita. Aku tahu hari ini aku tidak pernah sendiri. Tuhan bersama dengan hidupku. Amin saudara. Ini yang dikatakan oleh Daud sejak awal. Coba kembali ke Mazmur 20 tadi. Mazmur 20. Mazmur 20 ayat yang ke-7 tadi.
Dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Nah, ini masuk poin yang kedua sekarang. Tadi yang pertama mengenal rencana Tuhan, aku tahu mengenal rencana Tuhan. Yang kedua adalah ini loh, hidup dalam pengurapan. Berjalan dengan keyakinan itu karena kita tahu hari ini urapan daripada Allah menyertai kita. Coba Anda baca 2 Korintus pasal 1 sorry. 2 Korintus pasal 1 dulu. Ya, 2 Korintus pasal 1. Dua Korintus pasal 1 ayat yang ke-21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saya percaya waktu kita ini adalah orang-orang yang ada dalam pilihan Tuhan. Ya, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Artinya Tuhan itu menyertai kita. Mengurapi, pengurapan itu selalu bicara soal pengutusan. Pengurapan juga bicara soal pemilihan. Perlindungan Tuhan. Sebenarnya urapan itu sebenarnya dipakai dalam zaman dulu untuk para domba yang mereka itu suka kadang-kadang kutuan kan. Kutuan itu kadang kutu itu masuk ke telinga mereka, lalu banyak terjadi kematian karena kutu-kutu itu membunuh mereka di dalam telinga. Makanya para gembala itu suka menuangkan minyak itu di kepala supaya kutu itu tidak masuk ke dalam telinga. Itu bicara soal perlindungan juga. Pengurapan itu membuat hidup kita jauh lebih mudah. Karena dalam pengurapan kita ini berjumpa dengan yang namanya kasih karunia. Katakan amin. Dalam pengurapan itu kita bisa berjumpa dengan perlindungan. Nah, saudara adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Katakan amin. Kita ini adalah orang-orang yang harusnya berjalan di dalam pengurapan. Nah, pengurapan itu kapan terjadi? Ketika kita ini berjalan, salah satunya ya, kita ini hidup dalam sebuah visi. Masih ingat urapan di kepala, janggut dan jubah. Ini bicara soal pengurapan yang mengalir dari kepala, dari para pemimpin. Gereja ini telah sungguh-sungguh berdoa supaya bukan hanya kami para pelayan, pengurapan di dalam pelayanan, tetapi juga di dalam kehidupan saudara dan saya juga. Kita ini ketika berada dalam visi gereja ini, maka saya percaya otomatis pengurapan itu juga mengalir. Katakan amin. Tahun ini adalah tahun mimpi dan penglihatan. Ayo jemaat hidup di dalamnya. Hidup dalam pengurapan itu yang memampukan kehidupan Anda untuk jauh lebih mudah. Karena ini hukum Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh memakai supaya setiap kita diurapinya. Dan pengurapan itu akan memampukan kita. Dalam banyak hal saudara. Makanya tadi saya bilang pengurapan itu akan membawa kita bertemu dengan namanya kasih karunia demi kasih karunia. Pengurapan itu akan membawa kita pada perlindungan Tuhan. Pengurapan itu akan membawa kita kepada berkat Tuhan. Sebab Tuhan perintahkan berkat itu di situ. Karena itu biar jaga hidup kita baik-baik. Supaya kita ini hidup di dalam pengurapannya. Ya, secara korporat maksudnya. Ada pengurapan khusus dipakai di dalam pelayanan dan sebagainya. Ada orang-orang tertentu. Tetapi secara korporat kita ini jemaat yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga dalam kehidupan pengurapan itu membuat kita ini jauh lebih mudah. Melakukan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Penuh dengan kasih karunia yang Tuhan berikan. Mudah untuk kita ini boleh mengalami sebuah terobosan baru dalam kehidupan kita. Sesuatu yang gak masuk akal. Ya, sehingga satu orang tidak boleh meremehkan. Baru saja ada seorang jemaat yang bersaksi kepada saya. Ya, orang ini adalah orang yang biasa sederhana banget. Ya, pekerjaannya ini maaf ya, ini pekerjaan. Ya, dia nguras nguras WC gitu loh saudara. Sederhana banget. Tapi karena orang ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, dan dia sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan mau ajarkan buat kehidupannya dia, orang-orang yang mau berubah. Saya percaya orang-orang seperti ini akan masuk dalam hidup namanya
awan pengurapan Tuhan memenuhi hidupnya. Sehingga yang tadi saya Tuhan tuh memerintahkan berkat itu ada di situ. Tuhan memberitakan perlindungannya atas itu. Sampai satu saat dia bilang kepada saya, dia cerita bagaimana ya memang kelihatan sederhana Mak. Gajinya kecil, pendapatnya kecil. Tapi kalau saya dipercaya nguras satu kompleks perumahan, ya besar juga. Saya bilang oh ya benar. Dan sekarang satu kompleks perumahan ke Bapak, iya. Dan orang ini juga luar biasa. Siapa yang tahu, siapa yang sangka. Hal-hal yang biasa, yang sederhana dibuat, diubahkan oleh Tuhan menjadi sesuatu yang lebih besar. Katakan amin. Karena itu apa yang ada padamu, asal kita ini berada di dalam Tuhan, maka kehidupan ini jauh lebih mudah. Amin saudara, amin. Dan kami juga para pelayan Tuhan hari ini visi ini. Salah satunya kita, tadi pagi saya pergi cerita kepada jemaat siang ya. Satu hari di dalam pelayanan perintisan jemaat juga begitu. Sebentar kita akan lihat videonya. Bagaimana Tuhan itu bukakan ketika visi 1000 gereja lokal 1 juta murid terjadi. Itu yang kita arami, itu yang kita doakan. Dan saya percaya urapan Tuhan itu membuat satu hal pertama juga pertumbuhan terjadi, percepatan juga terjadi. Hal yang tidak terduga terjadi. Ya, dari saat terjadi Pastor Philip, tiba-tiba ada 6 orang dari kota yang namanya Kota Tanjung. Mereka dijamah oleh Tuhan. 6 orang itu 3 pasang, suami istri. Ya, mereka lihat saat teduh, ya lalu mereka dijamah oleh Tuhan. Mereka rindu, haus. Ya dia cari di mana ya gereja Mawar Sharon yang terdekat dari Kota Tanjung. Kota Tanjung itu 4,5 jam dari Banjarmasin. Itu kalau jembatannya gak putus saudara. Kalau jembatan putus bisa muter 2 jam lagi dan jalannya rusak. Itu kira-kira 6 jam setengah. Ya saya barusan dari sana, lumayan juga. Ya belum ada pesawat ke sana jadi harus darat di situ. Ya, tapi yang menikmati perjalanan sambil cerita banyak. Nah, mereka cari Mawar Sharon yang terdekat di mana? Di Banjarmasin. Artinya mereka pergi ke Banjarmasin. Ikuti ibadah di situ. Nah, ketika ibadah di situ mereka dilawat oleh Tuhan. Ya, mereka langsung ambil komitmen, ini rumahku, ini rumah rohani. Ini yang aku ada di sini harusnya bertumbuh di sini dan mereka betul-betul haus dan mereka mengalami sebuah pertumbuhan luar biasa. Mereka pulang ke Tanjung lalu kita muridkan pakai jarak jauh. Ya akhirnya mereka mulai ajakin orang penginjilan itu ikut CG lalu kena pandemi juga mereka online tapi itu pun juga tidak membuat mereka berhenti, mereka terus cari jiwa. Dan ingat ini pengurapan dari atas tuh mengalir saudara. Orang-orang sederhana, orang-orang yang mungkin baru belajar baca Alkitab. Orang-orang ini diurapi, mereka memperkatakan sesuatu orang lain dijamah oleh Tuhan dan lain sebagainya. Ya, lalu awal tahun saya ke sana, mereka itu sekitar 36 orang. Wah, enggak apa-apa dari 6 menjadi 36. Ya, dilayani dengan mereka senang sekali saya datang di situ. Lalu setelah itu pandemi lagi, nggak boleh mana-mana kita online terus. Nah, terakhir bulan ini 2 minggu yang lalu saya pergi ke sana ke Kota Tanjung dan kita coba lihat laporan kemenangan. Mereka mengadakan Natal CG. Mari kita lihat laporan kemenangannya. Terima kasih buat jemaat yang terus dukung kami. Ya,
ini masih di satu kota Tanjung. Masih ada beberapa laporan kemenangan juga karena juga dari Berau, dari Bontang juga ada, dari Pangkalan Bun juga ada nanti ya. Pelan-pelan ya biar Anda semua jadi penasaran nih. Wah, kita lihat apa yang sedang dilakukan, dan saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang besar. Ya tiba-tiba 234 orang dan 137 orang yang menyerahkan hidupnya. Nah sekarang lagi di follow up, dan saya dengar kemarin follow upnya luar biasa. Jemaat bersemangat, masih belum ada gembalanya. Masih mereka sendiri, ini karena CG perintisan. Ya mereka mulai handle, dan saya dengar sudah ada 4 CG baru. Nanti ke depan ini kayaknya sudah mau nambah sambil sekitar 13 CG baru lagi. Ya ditambahkan lagi. Dan saya beriman, saya punya target. Aku tahu apa yang kerjakan. Apa itu tahun depan 2022 Tanjung akan beri gereja lokal, gereja Mawar Sharon. Amin. Mendengar ini saudara, kita wow, kita ini tidak sendirian, kita bersama-sama bertumbuh. Amin. Jemaat bersemangat, saya pun waktu yang pergi bersama-sama dengan teman-teman ke sana, ya perjalanannya tidak mudah, tapi waktu pergi ke sana hati kita ini dipenuhi dengan semangat. Saya percaya itu urapan yang membuat kita ini bisa berapi-api untuk melihat itu. Makanya tadi saya berkata kepada jemaat, kalau jemaat ini penuh dengan kekaguman kepada Tuhan, lalu melakukan bagian yang terbaik, kita itu tidak pernah bertemu dengan yang namanya kekeringan dalam hidup kita. Hati kita dipenuhi dengan hati yang terus berkobar-kobar bagi Tuhan. Sampai kapan? Sampai selesai segala sesuatunya. Amin saudara. Nah ini yang harus kita yakini. Hidup di dalam pengurapan, karena itu ayo jaga kekudusan hidup kita. Di tahun 2022 setiap orang harus sungguh-sungguh belajar untuk menguduskan hidupnya. Berjalan dalam ketulusan kita. Berani menolak dosa. Jangan lagi izinkan dosa itu menguasai kehidupan kita. Akhiri saudara hal yang mengganggu hidupmu untuk tidak bisa berjalan dalam pengurapan Tuhan. Akhiri semua. Karena itu yang akan membuat Anda berjalan dalam keyakinan. Pengurapan itu yang akan membuat Anda sebuah keyakinan bahwa Tuhan masih menyertaimu sampai hari ini. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, coba kembali ke Mazmur pasal 20 tadi. Mazmur 20 tadi. Ayat yang ke-8 dan 9. Bentar ya, Mazmur 20. Ayat 8 dan 9. Oke, saya akan bacakan. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Wow, ini janji Tuhan buat hidup kita. Orang itu mengandalkan kereta, orang mengandalkan kuda, tetapi kita ini bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ini yang dijanjikan Tuhan buat hidup kita. Saudara, kemenangan itu menyertai kita. Karena itu berjalanlah dalam keyakinanmu tahun 2022 ini. Ayo asal Anda pegang janji Tuhan, hidup di dalam visi Tuhan. Lalu Anda mulai tadi saya bilang melakukan bagian kita yang terbaik. Apa itu? Hidup dalam kebenaran. Melakukan bagian kita yang terbaik dalam masa-masa kesabaran hidup kita ini. Tetap melakukan apa yang terbaik di hidup kita. Maka kita tahu Tuhan akan melakukan bagian yang terbaik buat hidup kita. Dan itu tidak bisa dibantah. Ini kebenarannya. Karena itu mari kita berlomba-lomba jemaat. Berlomba-lomba menjadi jemaat yang kudus. Menjadi jemaat yang tulus. Menjadi jemaat yang mau berubah. Yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Mengalami sebuah terobosan secara rohani. Sehingga yang ketiga ini kita akan hidup mengandalkan Tuhan. Ya, hidup mengandalkan Tuhan. Berani hidup dalam kebenaran. Kenapa kita harus berani hidup dalam kebenaran? Saudara, karena kebenaran itu yang kita lakukan itu akan mempengaruhi segala sesuatu. Coba buka ya ayat ya. Mazmur 18 coba. Apa-apa ya, buka banyak Alkitab. Mazmur 18 ayat yang ke 19 sampai 25. Oke. Oke, Mazmur 18 ayat yang ke 19 coba kita baca.
Mereka menghadang aku pada hari sialku. Tetapi Tuhan menjadi apa? Sandaran bagiku. Pemazmur ini bilang mereka itu menghadang aku pada hari sialku. Seolah-olah hidup kita ini kayak sebentar lagi jatuh. Tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Perhatikan baik-baik. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan telah membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Sampai di sini saudara. Jadi kalau hari ini Anda melakukan kebenaran, percayalah Tuhan itu akan memperhitungkannya. Jadi jangan takut ketika Anda melakukan sebuah kebenaran. Sekalipun resikonya mungkin Anda akan kehilangan sesuatu. Tenang saja. Itu justru yang diperhatikan oleh Tuhan. Katakan amin. Tuhan tuh memperhatikan sesuatu yang mungkin gak terlihat terselubung. Tapi itu menjadi alasan bagi Tuhan untuk memperlakukan Anda dengan baik. Katakan oleh karena kebenaran. Jadi ketika Anda melakukan kebenaran jangan takut kalah. Jangan takut yang lain. Lakukan saja kebenaran. Saya percaya kesetiaan itu selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Katakan amin. Pada waktu saya ada di Manado yang lalu. Saudara, di Manado yang lalu ada seorang ibu datang kepada saya. Ibu ini sudah umur. Ya hampir mungkin 65 tahun. Datang kepada saya. Dia pakai kalau orang Jawa itu pakai jari. Pakai sewek itu ya. Ini orang Jawa yang sudah pindah karena suaminya orang Manado. Dia pindah di Manado. Lalu dia bilang ke saya, Pak Yudi, saya mau melayani Tuhan. Kira-kira menurut Bapak saya melayani bidang apa ya? Saya bingung, saya lihat ini kalau jadi singer juga gak cocok ya. Ini overtone sedikit nanti pasti uratnya sakit ini. Gini aja, Ibu jadi pendoa ya mau? Iya Pak, saya pernah jadi pendoa di Mawar Sharon. Tapi pendoa di Mawar Sharon kalau doa lama Pak. 2 jam, saya 1 jam ngikuti, jam berikutnya saya ketiduran Pak, gak kuat saya. Oh iya, oke, Ibu sudah tua ya. Oke, Ibu mau jadi apa ya? Terserah Bapak kira-kira Pak. Saya baru ingat, oh iya, saya ini mau adain doa malam di gereja. Ya, dan saya, karena ini kalau doa malam tuh malam sungguhan, mulai jam 9 sampai jam 12 malam. Ya, jadi saya tuh pingin jemaat dikasih minum teh gitu loh supaya gak masuk angin. Saya bilang sama Ibu mau pelayanan ya? Pelayanannya sederhana loh Bu, gak dilihat orang. Gak apa-apa Pak Yudi, yang penting saya melayani Tuhan. Ya gini aja, Ibu mau gak buatin teh buat jemaat yang datang? Oh mau Pak, mau gak apa-apa. Saya bisa kalau buatin teh. Ya oke, ya ini nanti gereja akan siapin semua peralatannya, nanti Ibu yang Oh gak usah Pak, nanti peralatan biar dari saya aja. Ibu ini seorang sederhana, dia itu pedagang sayur di pasar. Jadi dia bersama dengan anaknya satu wanita dan suaminya sudah meninggal. Ya sejak hari itu ibu ini datang kebaktian ibadah doa malam jam 9. Ibu ini jam 8, setengah 8 sudah datang. Udah sibuk bikin teh buat jemaat yang datang. Nanti setelah selesai dia bikin teh lagi untuk yang pulang supaya gak masuk angin. Wah dia rajin, gak ada yang gak ada yang muji, pokoknya dia lakukan dengan baik. Jemaat juga gak tanya ini teh siapa yang buat, jemaat tuh hajar terus aja tapi gak tanya siapa yang buat dan memang gak perlu tahu. Ya jadi ibu ini lakukan dengan rajin, tidak pernah bolos, tidak pernah apa. Ya sampai satu saat ada seorang anak muda yang saya kenal juga baik, ya dia ikut doa malam itu, tiba-tiba perutnya sakit. Perut dia sakit, lalu dia keluar sebentar minum teh. Nah ketika minum teh itu dia bilang agak oke gitu. Akhirnya dia lanjutin ibadah. Pulangnya selesai jam 12 malam itu dia mampir lagi ke tempat teh itu, dia minum teh. Nah waktu dia minum teh itu dia lihat anak gadis dari ibu itu. Anak gadis itu lagi bantu-bantu ibunya cuci-cuci gelas dan lain sebagainya. Nah ternyata di situ benih-benih cinta muncul saudara. Lalu anak muda itu datang kepada saya. Itu siapa ku? Oh itu ini, iya. Itu anaknya ibu itu, iya kenapa?
Aku boleh kenalan gak? Lo kan sudah kenal. Ya tapi kan lebih dalam lagi kok ya. Tahu artinya kamu mau pacaran. Kok mau cinta sama dia? Iya. Coba kamu tanya papamu setuju apa enggak kira-kira. Dia sudah tanya papanya gak masalah. Papanya sampai telepon saya. Gimana Pak Yudi anak itu baik. Oke kenalan ya. Oke saya kenalkan. Gak lama kemudian akhirnya mereka baik hubungannya lalu saling jatuh cinta. Ya sudah mereka pacaran. Saudara. Mereka pacaran. Rupanya si anak muda ini lumayan secara harta juga oke, lumayan ya secara ekonomi mampu. Nah akhirnya mereka menikah sudah ibu ini jadi saya berkati sudah selesai. Nah 1 bulan kemudian ibu ini datang kepada saya, Pak Yudi. Saya minta maaf ya Pak, 2 hari Jumat saya nggak bisa bikin teh, nggak apa-apa ya Pak. Oh nggak apa-apa, ibu mau kemana? Saya mau liburan. Oh ya gak apa-apa. Saya ini pikir liburan ini maaf ya pikiran sederhana. Ibu ini penjual sayur. Saudara ya. Paling liburan mungkin ke kebun binatang mana. Begitu pikiran saya begitu saudara. Ya ampunilah saya ini. Oh ya gak apa-apa ibu. Nanti saya yang bikin teh tenang aja gak apa-apa. Nanti saya bisa minta yang lain. Iya saya ini iseng. Ibu mau kemana? Saya diajak anak saya bulan madu Pak. Oh iya kemana? Saya mau ke Eropa Pak. Iya ke Eropa. Saya bilang kan. Loh ibu ke Eropa serius? Iya Pak. Gak apa-apa ya. Oh gak apa-apa ibu. Iya pendetanya aja belum sampai ke sana. Ibu sudah ke Eropa. Iya Pak ya. Iya boleh ya Pak. Boleh pergi silakan. Jadi ibu kemana aja? Ke Belanda, ke Belgia, ke Prancis, macam-macam. Inggris juga saudara. Wow, saya lihat ya berangkat. Ibu itu berangkat, saya lihat, wow, lihat tuh. Orang setia, orang jalan bersama dengan Tuhan. Kebenaran hidup kita itu selalu disimpan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan dong buat Allah kita. Percayalah Tuhan tidak mau berhutang kepada Anda. Amin. Jangan takut untuk hidup dalam kebenaran. Jangan ragu untuk melakukan apa yang benar. Jangan ragu untuk melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Sekalipun itu beresiko. Ketaatan itu kadang memang beresiko. Tapi orang yang berani ambil risiko. Saya percaya hidupnya itu diingat oleh Tuhan. Katakan amin. Tuhan itu mengingat hidup Anda. Itu yang membuat hari ini kita berjalan dalam keyakinan. Karena apa? Kita tahu Tuhan mengingat hidupku. Aku mau berjalan dalam keyakinan. Tuhan aku percaya apa yang lakukan selama ini adalah kebenaran firman Tuhan. Aku mau melangkah di situ. Sebab aku tahu ketika aku melangkah dalam kebenaran itu. Tuhan mengingatku. Tuhan mengingat Anda. Dan saya percaya ketika Tuhan mengingatmu. Engkau akan lihat nantinya hidupmu akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Katakan amin. Halo amin. Beri tepuk tangan sekali buat Allah kita. Karena itu memasuki tahun 2022. Ayo kita berjalan di dalam keyakinan. Mari kita berjalan dalam keyakinan kita. Karena apa? Kita mengenal rencana Tuhan. Aku tahu rencanamu di hidupku. Aku tahu sekarang, aku tahu ya Tuhan. Ini yang aku selalu lakukan. Yang kedua, hidup di dalam pengurapan Tuhan. Pengurapan yang membuat hidup ini jadi mudah, jauh lebih mudah untuk dilalui. Karena Tuhan menyertaimu. Lalu yang ketiga, saudara yang ketiga adalah hidup mengandalkan Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan terus mengingat hidup Anda. Jangan ragu melakukan apa yang benar, apa yang baik. Lakukan saja, nanti lihat Tuhan akan mengingat hidupmu. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita.